Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga masih semangat ya. Anak-anak yang hebat, Ibu harapkan anak-anak dapat konsentrasi pada pembelajaran kita hari ini. Nah, kembali lagi bersama Ibu Zikra Fauzan pada mata pelajaran Matematika kelas 9. Materi kita hari ini adalah mengenai transformasi. Masih lanjutan minggu yang lalu. Transformasi hari ini kita akan membahas tentang refleksi. Ya, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah memahami atau setelah menyaksikan tayangan ini, Ibu harapkan Anda dapat menentukan bayangan dari suatu titik, suatu garis maupun suatu bidang dari hasil suatu refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y maupun terhadap titik asal. Nah, untuk memahami materi ini kita mulai dari pengertian refleksi. Refleksi adalah sebuah pencerminan atau suatu transformasi yang memindahkan suatu titik, suatu garis atau suatu bidang pada bangun geometri. Nah, kita dapat mencerminkannya melalui sumbu X, melalui sumbu Y, atau melalui titik asal. Nah, lebih jelasnya coba Anda lihat gambar pencerminan di samping ini. Di sini ada refleksi, artinya pencerminan, kemudian di sana ada bangun asal, kemudian ada peta. Nah, garis biru di tengah itu merupakan sumbu pencerminan. Nah, pada pembahasan kali ini sumbu pencerminan kita bisa berupa sumbu X, bisa berupa sumbu Y, juga bisa berupa titik asal. Ada 3 sifat-sifat dari refleksi atau pencerminan. Sifat yang pertama adalah jarak benda dengan cermin sama dengan jarak bayangan dengan cermin. Sifat yang kedua adalah garis yang menghubungkan titik pada benda dengan titik pada bayangan akan tegak lurus. Kemudian sifat yang ketiga adalah ukuran dan bentuk benda akan sama. Ukurannya akan sama antara benda dengan bayangannya, begitu juga dengan bentuknya. Bentuknya tidak akan berubah walaupun mereka dicerminkan atau direfleksikan. Pembahasan kali ini kita akan membahas refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, dan terhadap titik asal. Kita mulai dari refleksi terhadap sumbu X. Ayo kita lihat. Refleksi terhadap sumbu X, jika titik P di mana koordinatnya adalah X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka koordinat bayangannya adalah P aksen di mana X, min Y. Jadi pada refleksi terhadap sumbu X yang berubah adalah koordinat Y-nya dari Y positif menjadi Y negatif. Kita lihat Px, Y jika direfleksikan terhadap sumbu X maka hasilnya adalah P aksen X, min Y. Nah, jika digambarkan coba Anda perhatikan, Ibu punya P, titik koordinatnya adalah X, Y, dia terletak di atas ya. Nah, kemudian akan dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya akan berada di bawah. Coba lihat, bisa Anda lihat P aksennya menjadi X aksen, Y aksen, di mana P aksennya koordinatnya X, sementara koordinat Y aksennya akan berubah menjadi min Y. Kita lihat contoh. Contoh yang pertama. Tentukan bayangan dari titik A yang koordinatnya adalah 3,4 dan titik B yang koordinatnya adalah min 2,3 jika diterminkan terhadap sumbu X. Nah, jawabannya Anda tinggal masukkan rumus kita yang pertama tadi. Apa rumus kita? P di mana X, Y-nya dicerminkan terhadap sumbu X, maka P aksennya atau bayangannya adalah X, min Y. Jadi yang bertukar hanya min Y. Berarti jika A-nya 3,4 maka A aksennya adalah 3, min 4. Jika B-nya min 2,3 maka jika direfleksikan terhadap sumbu X maka hasilnya adalah B aksen min 2, min 3. Jadi yang berubah adalah Y pada A itu dari 4 menjadi min 4, Y pada B-nya itu dari 3 menjadi min 3. Nah, beda lagi kalau kita mencerminkan garis. Ini dia.
Contoh yang kedua, tentukan persamaan bayangan dari garis Y sama dengan 2X dikurang 3 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, pembahasannya, diketahui bahwa jika pencerminan terhadap sumbu X, maka berlaku X aksennya sama dengan X, tetap ya, Y aksennya akan bertukar menjadi min Y. Maka X sama dengan X aksen dan Y-nya sama dengan min Y aksen. Kita tinggal substitusikan X dan Y-nya ke persamaan garis. Persamaan kita adalah Y sama dengan 2X kurang 3. Maka min Y, karena Y-nya kita tukar dengan min Y, X-nya tetap sama dengan 2X dikurang 3. Y-nya kita jadikan positif, maka Y sama dengan 2X tambah 3. Maka persamaan bayangannya adalah Y sama dengan min 2X tambah 3. Kita lihat contoh yang ketiga. Pada contoh yang ketiga ini adalah kita akan merefleksikan suatu bidang. Bidang kita adalah bidang A, B, C, di mana titik sudut A-nya adalah 1,4, titik sudut B-nya adalah 3,1, dan titik sudut C-nya adalah 4,6. Nah, gambarlah bayangan dari segitiga ABC yang direfleksikan terhadap sumbu X. Untuk merefleksikan bidang, caranya sama dengan merefleksikan titik. Bedanya yang kita refleksikan tergantung titik sudut bidangnya. Kalau segitiga berarti punya 3 titik sudut yang akan kita refleksikan. Nah, kita akan refleksikan A-nya 1,4 terhadap sumbu X, maka A aksennya adalah 1,-4. Bayangan dari B 3,1, maka adalah B aksennya 3,-1. Sementara jika C-nya 4,6, maka direfleksikan C aksennya menjadi 4,-6. Coba bisa Anda perhatikan, A dari 1,4 menjadi 1,-4. Kemudian B-nya dari 3,1 menjadi 3,-1, dan C-nya dari 4,6 menjadi 4,-6. Nah, jadi yang berubah hanya Y-nya saja. Nah, bisa Anda perhatikan ya gambarnya, apakah bentuknya sama? Apakah ukurannya sama? Sama semua ya, karena pencerminan tidak merubah ukuran dan tidak merubah bentuk. Kita lanjut ke yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y. Nah, beda lagi dengan refleksi terhadap sumbu Y. Pada refleksi terhadap sumbu Y ini yang berubah adalah koordinat X-nya. Kita lihat, jika titik P, X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, maka koordinat bayangannya adalah P aksen min X, Y. Maka P, X, Y direfleksi terhadap sumbu Y, maka P aksennya adalah min X, Y. Nah, bisa Anda bedakan ya, kalau tadi refleksi terhadap sumbu X itu yang berubahnya adalah koordinat Y, dari Y menjadi min Y. Sementara jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah koordinat X, dari X menjadi min X. Nah, ini dia bentuk refleksinya. Berarti kalau tadi dari atas direfleksikan ke bawah ya. Nah, sekarang dari atas direfleksikan ke kiri. Nah, itu dia, dari P-nya X, Y direfleksikan menjadi min X, Y. Nah, kita lihat contoh. Tentukan bayangan dari titik A 3,-4 dan B-nya min 2,3 jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka pembahasannya adalah jika A-nya 3,-4 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah X-nya dari 3 menjadi min 3, sementara Y-nya tetap dari min 4 menjadi min 4. Begitu juga dengan B, dari min 2 menjadi 2, karena yang berubah adalah X-nya ya, dari min 2 menjadi 2, dari 3 tetap menjadi 3. Min 2,3 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka jawabannya adalah 2,3. Coba kita lihat jika merefleksikan garis. Tentukan persamaan bayangan dari garis Y sama dengan 2X tambah 5 jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka pembahasannya, diketahui bahwa jika pencerminan terhadap sumbu X, pencerminan terhadap sumbu Y ya, bukan X lagi ya, sumbu Y,
maka berlaku X aksen sama dengan min X, jadi yang bertukar itu X, Y aksen sama dengan Y, Y-nya tetap. Nah, kita substitusikan. Y sama dengan 2X tambah 5, Y-nya tetap sementara X-nya menjadi min X, berarti Y sama dengan min 2X ditambah 5. Maka persamaan bayangannya adalah Y sama dengan min 2X ditambah 5. Sama halnya dengan pencerminan terhadap sumbu X. Jika suatu bidang kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka bidang itu akan berpindah dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri. Jadi caranya tetap sama, kita tetap akan merefleksikan titik per titik sudutnya. Jadi kalau ada 4 titik sudut, berarti kalian Anda harus merefleksikan 4 juga. Jadi kalau 3 titik sudut, refleksikan 3 lagi, 3 pun. Nah, A sama dengan 3,1, B-nya 6,3, C-nya 3,5, dan D-nya 0,3. Nah, jika A-nya 3,1 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka jawabannya adalah min 3,1. Jika B-nya 6,3 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka B aksennya menjadi min 6,3. Sementara jika C-nya 3,5 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka C aksennya adalah min 3,5. Jika D-nya 0,3 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka D aksennya 0,3. Bu, kenapa 0,3 juga tetap 0,3? Karena dia 0 itu tidak berada di positif, tidak berada di negatif. Jadi tidak bisa berubah dia dari negatif ke positif atau dari positif ke negatif. Dia bersifat sendiri. Oke, bisa Anda lihat gambarnya ya. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu refleksi terhadap titik asal. Ada yang tahu titik asal kita apa? Ya, itu dia, titik asal kita adalah 0,0. Jika titik P, Y direfleksikan terhadap titik asal 0,0, maka koordinat bayangannya adalah P aksen X, min Y. Nah, jadi yang bertukar itu adalah X-nya dan Y-nya. Jadi dua-duanya bertukar ya. Jadi P aksennya adalah min X dan min Y. Maka hasilnya adalah Px, Y. Jika direfleksikan terhadap titik asal, maka P aksennya adalah min X, min Y. Coba Anda lihat pada gambar kita. Koordinat P-nya adalah A, B, maka jika direfleksikan terhadap sumbu O atau titik asal O, maka P aksennya adalah min A, min B. Boleh kita lihat contohnya. Tentukan bayangan dari titik A 3,4 dan B adalah min 2,3 jika dicerminkan terhadap titik asal O. Nah, maka A-nya 3,4 jika direfleksikan terhadap titik asal O, maka A-nya menjadi A aksen, 3-nya menjadi min 3 karena X menjadi min X, kemudian Y-nya min 4 menjadi 4 karena Y-nya bertukar menjadi min Y. Nah, kemudian B-nya min 2,3, maka dia akan bertukar menjadi, atau jika direfleksikan terhadap titik O, maka B aksennya menjadi 2, min 3. Min 2 menjadi 2, 3 menjadi min 3. Ibu harap Ananda bisa memahami ini. Jika ada pertanyaan, silakan Ananda nanti kirimkan pada grup pembelajaran kita. Kemudian latihan juga sudah Ibu share pada grup pembelajaran kita. Jika ada yang masih ragu, nanti akan kita ulang lagi materi ini dengan cara yang berbeda. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini.